Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Persib Bandung harus kembali ke jalur kemenangan setelah kalah mengejutkan dari Persijap Jepara pekan lalu. Persib Bandung akan bertandang ke PSIM Jogja pada pekan ketiga Super League 2025/26, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2025 sore. Itu adalah lawatan kedua beruntun Maung Bandung ke tim promosi dari Liga 2. Pekan lalu, tim asuhan Bojan Hodak bertandang ke Persijap Jepara, hanya untuk meraih hasil memalukan. Mark Klok DKK sempat menahan Persijap dengan skor 1-1 pada menit akhir, tetapi kolaps pada serangan balik terakhir Laskar Kalinyamat 1-2. Usai pertandingan, Bojan Hodak melabeli kesalahan anak asuhnya sebagai hal bodoh. Kami terlalu banyak melakukan kesalahan. Kami punya banyak situasi di mana tim harus berubah jika ingin menang. Karena gol itu terjadi setelah kami bisa mencetak gol sehingga saya kehabisan kata-kata untuk menjelaskan betapa bodohnya gol tersebut dari segi pertahanan. Kata Bojan Hodak. Pada pekan ketiga, Persib akan bertandang ke tim promosi lainnya yakni PSIM Jogja, yang juga melakukan banyak upgrade skuad. Sejumlah pemain top Liga 2 dipertahankan, seperti Yusaku Yamadera atau Rafinha. Manajemen yang dipimpin Liana Tasno menambahkan aura Liga 1 dengan pemain semacam Ze Valente, Ezekiel Vidal, Cahya Supriyadi, hingga Nermin Haljeta. Bertandang ke PSIM akan sama sulitnya dengan lawatan ke Jepara bagi Persib. Terlebih, juara bertahan 2 musim beruntun itu mengalami sejumlah masalah cedera. Beckham Putra dan Berguinho ditarik keluar akibat cedera di Stadion Gelora Bumi Kartini pekan lalu. Kiper asing Adam Pribek juga belum bisa bermain setelah 3 laga, dan tempatnya digantikan Teja Paku Alam. Laga besok akan menjadi ujian kedalaman bagi skuad Maung Bandung, dengan beberapa pemain pelapis akan tampil. Sadil Ramdhani yang selama ini berperan sebagai super sub, bisa mendapatkan kesempatan starter perdana. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, menyebutkan PSIM Yogyakarta berpotensi menyulitkan timnya ketika kedua tim bertemu pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman resmi klub pada Jumat, Bojan mengatakan meski berstatus sebagai tim promosi, PSIM Yogyakarta dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman. Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, Nermin Haljeta, dan Pilga Vidal. Jadi, mereka memiliki banyak pemain bagus. Jika diberi ruang, mereka bisa sangat berbahaya, ungkap Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menambahkan, PSIM Yogyakarta memiliki rekor positif ketika berstatus sebagai tuan rumah dan sejauh ini Laskar Mataram belum terkalahkan. Menurut Bojan, catatan tersebut harus benar-benar diwaspadai oleh Mark Klok serta kolega sehingga mereka dapat mengamankan hasil positif untuk dibawa ke Bandung. Saya pikir mereka cukup bagus, berbahaya di kandang. Mereka memiliki hasil yang bagus. Saya pikir mereka akan percaya diri. Jadi, kita juga perlu fokus pada hal lain dan berusaha mendapatkan hasil positif dari itu, kata Bojan Hodak. Persib Bandung kini tengah mengusung misi bangkit setelah pada pekan sebelumnya harus rela menerima kekalahan 1-2 ketika bertandang ke markas Persijap Jepara. Akibat kekalahan ini, Persib Bandung masih tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara Super League 2025/26 dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Selain itu, Persib Bandung juga membidik kemenangan perdana ketika melakoni laga tandang, karena sejauh ini mereka baru mengamankan hasil sempurna ketika menjamu Semen Padang pada pekan pertama. Teka-teki klub anyar Tom Haye masih jadi tanda tanya, akun pemegang hak siar Super League turut memberi kode. Tom Haye belum juga menentukan masa depan klub barunya hingga tanggal 23 Agustus tahun 2025.
Beragam spekulasi menyeruak, termasuk kabar jika pemain berjuluk The Professor itu akan berkarir di Liga Indonesia. Setelah Persija Jakarta, Persib Bandung juga dikabarkan telah tertarik merekrut pemain timnas Indonesia yang memiliki darah Solo tersebut. Akun pemegang hak siar Super League, Video Sport seolah memberi kode keras putar kabar Tom Haye ini. Ia mengunggah foto Tom Haye bersama pemain Persib Bandung, Beckham Putra berbaju timnas Indonesia. Tidak sabar dengan aksi Prof Haye, tulisnya di caption. Unggahan ini banyak diartikan warganet sebagai kode keras bila Tom Haye akan berlabuh di Persib Bandung. Namun, kode semacam ini juga bisa dimaknai bahwa Video Sports juga akan menayangkan aksi timnas Indonesia. Tapi sejauh ini yang diketahui adalah MTech Group bukan pemegang hak siar timnas Indonesia, melainkan MNC Group. MTech Group hanya kebagian pemegang hak siar timnas kelompok umur, seperti halnya yang sedang berlangsung yakni aksi timnas putri U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 Putri 2025. Fakta ini semakin meyakinkan bahwa Tom Haye akan berlabuh ke Persib Bandung untuk musim 2025-26. Baik Tom Haye maupun Beckham juga dipanggil timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September tahun 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menjatuhkan sanksi kepada Persib Bandung jelang pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di Super League 2025-26. Sanksi tersebut dijatuhkan AFC untuk pertandingan AFC Champions League 2 (ACL 2) musim lalu saat Persib Bandung menghadapi Port FC. Pertandingan fase grup ACL 2 antara Persib Bandung melawan Port FC tersebut berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, tanggal 19 September tahun 2024. Berdasarkan sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada tanggal 21 Agustus tahun 2025, Persib dianggap melanggar pasal 104, Kode Etik dan Disiplin AFC. Persib dianggap gagal berkolaborasi oleh AFC sehingga harus dijatuhkan sanksi berupa denda sebesar $5.000 Amerika Serikat atau setara Rp81 juta. Persib Bandung (IDN) diwajibkan membayar denda sebesar $5.000 Amerika Serikat atas pelanggaran pasal 104. 1 Kode Disiplin dan Etik AFC, bunyi pernyataan resmi AFC dikutip dari situs resminya. Denda tersebut akan dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etik AFC, sambungnya. Sebelumnya, Persib juga sempat mendapat sanksi dari AFC akibat pertandingan ACL 2 pada musim lalu. Dikutip dari laman resmi AFC, tim besutan Bojan Hodak tersebut dianggap melanggar pasal 65, 64, dan 104 Kode Etik dan Disiplin AFC. Hal ini tentu menjadi kerugian Persib jelang pekan ketiga Super League menghadapi PSIM di Stadion Sultan Agung.